Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga kita masih diberikan kesehatan dan kelancaran dalam proses pembelajaran daring. Pada pertemuan ke-8, kita sudah membahas tentang turunan fungsi aljabar dan trigonometri. Dan sekarang kita lanjutkan, yaitu pada pertemuan ke-9. Kita membahas turunan fungsi trigonometri lanjutan. Tujuan pembelajaran menentukan turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi trigonometri. Ini adalah rumus turunan fungsi aljabar ya. Perlu kita perhatikan baik-baik, yaitu turunan fungsi aljabar. Contoh soal aljabar ya. Di sini kita ketahui fungsi Y sama dengan 2x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 2x ya. Di sini ditambah 2x ya, bukan ditambah x, dikurang 76. Ya, maka hasil akhirnya yaitu 8x pangkat 3 dikurang 12x pangkat 2 ditambah 2 ya. Nah, perhatikan rumusnya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu turunan fungsi trigonometri ya, yang berbentuk Y sama dengan U kali V ya. Perhatikan rumusnya, yaitu Y sama dengan U kali V, maka turunannya adalah U aksen ya, U-nya ini U aksen kali V tambah V aksen kali U ya. Yang kedua turunan sin, maka cos, dan turunan cos adalah min sin. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal ya. Fungsi f(x) sama dengan 2x sin x ya. Di sini perlu kita ketahui, yaitu kita menggunakan rumus ya, rumus yang di atas yang pertama ini. Maka kita uraikan di sini menjadi, kita pisah terlebih dahulu ya. Berarti U-nya itu 2x, maka turunannya adalah 2 ya. Nah, terus V-nya sin x, maka turunannya adalah cos x gitu ya. Dari dua ini baru kita jawab dari 2x sin x ya, berdasarkan formula yang pertama ini. Maka ya kita jawab, maka hasilnya adalah, kita masukkan dalam rumus ya, Y aksen sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Berarti U aksennya, berarti fungsi fx sama dengan U aksennya berarti 2 V aksennya yaitu ya, di sini U aksen 2, berarti kita tulis 2 ya. Setelah itu V-nya apa? V-nya sin x ini ya. V-nya sin x. Berarti sin x ya. Yaitu ya ditambah
V aksennya cos, berarti tambah cos. Ya. Berarti sini dari cos X ya. Tambah cos X. Terus V aksennya udah ya, V aksennya cos X. Setelah itu kita lanjutkan yaitu U-nya 2X. Berarti kita sempurnakan menjadi yaitu 2 sin X ditambah 2 tak depan 2X cos X. Sekarang kita masuk contoh kedua ya, fungsi Gx sama dengan yaitu sin X dikali cos X ya. Sama seperti tadi rumusnya, pertama kita uraikan terlebih dahulu yaitu U-nya adalah sin X, maka turunannya ya adalah cos X. Yang kedua yaitu V-nya adalah cos X, maka turunan V-nya adalah min sin X. Setelah sudah dapat, baru kita jawab. Maka turunannya ya, turunan dari fungsi G-nya adalah masuk ya di sini. Lagi rumusnya U aksennya mana? Ini U aksennya berarti cos X. Berarti cos X ya dikali V-nya adalah cos X, berarti cos X dikali cos X ya, cos X kali cos X, dan ditambah, kita tulis tambah sini, tambah V aksennya mana? V aksennya yaitu sini, kita kasih bawah ya, yaitu min sin ya. Kita buat kita pisah ya, min sin X, min sin X dikali U-nya adalah sin X ya, U-nya adalah sin X. Oke, maka sama dengan ya cos X kali cos X yaitu cos kuadrat X ya. Nah, ditambah sini, tambah gini ya, min kali min, min kali plus min ya. Maka menjadi sini yaitu min sin kuadrat X, maka hasilnya adalah cos kuadrat X plus kali min kurang sin kuadrat X ya. Ini selesai. Oke, Bapak ulangi lagi. Turunan dari fungsi G-nya adalah di sini sin X kali cos X. Sin itu U, cos X ini tuh V. Maka U-nya sin X turunannya maka menjadi cos. Ya. Sedangkan V-nya adalah cos X, turunannya adalah min sin X. Di sini rumusnya adalah U aksen V ditambah V aksen U. U aksennya mana? Kita cari ini. U aksennya cos X, maka kita tulis sekali cos X dikali V ya, maka titik atau kita kali V-nya adalah cos X, maka cos X dikali cos X. Ini tanda tambah. Setelah itu sini V aksennya mana? Min sin X, maka min sin X dikali U-nya adalah sin X kali sin X ya. Cos X kali cos X, cos kuadrat X ditambah min sin X kali sin X, min sin X kuadrat X, maka selesaikan yaitu cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Itu hasil akhirnya ya. Oke, hasil akhirnya yaitu cos kuadrat X kurang sin kuadrat X, maka bisa kita selesaikan cos kuadrat X kurang sin kuadrat X adalah hasil akhirnya menjadi cos 2X. Mengapa cos 2X? Kita ingat sekali lagi memo ya. Memonya adalah di sini ada cos 2X itu bisa kita jabarkan menjadi yaitu cos kuadrat X ya dikurang sin kuadrat X. Itu yang pertama.
Juga cos 2x itu bisa menjadi yaitu 2 cos kuadrat x kurang 1. Yang ketiga bisa juga menjadi 1 kurang 2 ya sin kuadrat x. Ya, nah ini perhatikan, ini catatannya. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu turunan dari sin, yaitu ax tambah b atau sin ax kurang b, dan cos ax tambah b atau ax kurang b. Ya, jika fungsi y sama dengan sin ax tambah b, kita bahas, atau ax kurang b, maka turunannya adalah yang pertama yang kita turunkan adalah bilangan yang berada di dalam tanda kurung ini, atau bilangan yang memiliki variabel yaitu ax. Maka turun dari ax berarti a, maka jawabannya ada a. Yang kedua, turunan dari sin apa? Cos, maka cos. Ya, setelah itu tinggal kita salin aja bilangan yang dalam tanda kurung ini gitu. Ya, maka hasil akhirnya yaitu a cos, yaitu ax tambah b atau ax kurang b, itu sin ya. Yang kedua, jika fungsi y-nya cos ax tambah b atau ax kurang b, maka turunannya adalah sekali lagi yaitu bilangan yang di dalam kurung ini ya, atau bilangan yang memiliki variabel kita turunkan, yaitu a. Turun dari ax apa? A ya, a. Mengapa di sini menjadi min a? Karena turun dari cos adalah min sin, maka min a sin ax tambah b atau min a sin ax kurang b ya. Oke. Supaya lebih mudah dipahami, kita masuk dalam contoh soal ya, contoh soal yang satu ya, kita bahas yang satu. Fungsi fx sama dengan yaitu sin 5x ya, maka turunannya adalah tadi ini, maka turunan dari 5x yaitu 5, maka kita buat di sini yaitu 5. Sedangkan turunan dari sin cos berarti cos 5x ya, itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu fungsi g-nya adalah cos 2x ya, maka turunannya adalah nah di sini perlu kita ketahui ya, turunan dari cos apa? Min sin. Turunan dari 2x 2, maka di sini min 2 ya, min 2. Turunan dari cos tadi sin ya, maka min 2 sin, tinggal kita terus lagi 2x-nya, 2x ya. Yang ketiga yaitu fungsi hx ya, sin 2x kurang 1 ya, maka turunannya adalah di sini turunan dari 2x sebagai 2 ya, berarti ya 2 turun dari sin cos, maka 2 cos. Sudah, setelah itu tinggal kita salin yang berada di dalam tanda kurung, yaitu 2x kurang 1 ya. Jadi perlu benar-benar kita perhatikan. Oke. Terus yang keempat, kita baca contoh yang keempat, cuma begini. T ya, fungsi tx hasilnya sama gini, cos 1 dikurang 3x. Nah, oke ya. Jadi balikan dari nomor 3 ya, maka turunannya t aksen atau turunan dari t adalah di sini. Nah, perlu kita ketahui di sini, ini cos turunan dari cos apa ya, turunan dari cos adalah min sin ya, maka kita buat dulu terlebih dahulu sini yaitu min sin. Setelah itu kita tulis ini
bilangannya dalam kurung, yaitu min sin 1 kurang 3x. Setelah itu baru yang 3x ini kita turunkan. Turun dari 3x adalah turun dari min 3x adalah min 3. Nah, gini di belakang ya. Nah, setelah itu baru kita selesaikan min ini ya, min kali min plus, maka menjadi 3. Berarti 3 sin 1 ya dikurang 3x. Nah, ya. Contoh nomor 4. Kita lanjut, yaitu turunan fungsi tangen, kotangen, sekan, dan kosekan ya. Berdasarkan aturan fungsi aljabar, yaitu Y sama dengan U per V, maka turunannya adalah ya, turunan dari fungsi Y adalah U aksennya turunan ya, turunan kali V dikurang V aksen kali U dibagi V kuadrat ya di sini. Aturan fungsi tangen, kotangen, sekan ini kita gunakan secara cepat ya. Suatu saat akan kita bahas, yaitu dari mana dasarnya kok tangen bisa menjadi sekan kuadrat x gitu ya. Oke. Sekarang langsung saja yang A, turunan fungsi tangen. Jadi kalau tangen x, maka turunannya nanti adalah sin x per cos x. Sin x per cos x itu menjadi sekan kuadrat x. Ini turunan fungsi tangen. Yang B, turunan fungsi kotangen ya. Nah, di sini kotangen atau kotan x sama dengan cos x per sin x sama dengan min kosekan kuadrat x ya, turunannya dari kotan. Yang C yaitu turunan fungsi sekan, yaitu atau sekan x ya sama dengan 1 per cos x menjadi sekan x dikali tangan x ya. Sekarang langsung kita masuk contoh soal. Untuk turunan fungsi tangan, bagaimana? Contoh gini ya, fungsi G ya, fungsi Gx yaitu tangen 1 ditambah 5x. Nah, ya, 1 tambah 5x. Maka turunannya adalah ya, turunan dari fungsi G tersebut. Sini kita perlu perhatikan baik-baik. Mana terlebih dahulu yang kita selesaikan, yaitu bilangan yang memiliki variabel, yaitu bilangan yang di dalam tanda kurung, yaitu 5x. Turunan dari 5x adalah 5, maka 5 kita tulis ya, kita turunkan ke depan gitu ya, 5. Setelah itu ya, baru turunan dari tan tadi apa? Sekan kuadrat x, kita tulis ini yaitu sekan kuadrat x. Tinggal kita salin aja bilangan yang di dalam tanda kurung tadi, yaitu 1 tambah 5x. Nah, ini hasilnya ya. Oke. Terus contoh yang kedua yaitu menggunakan kotangen ya. Nah, seandainya sini fungsinya hx, fungsi h gitu ya. Soalnya adalah kotan yaitu pi per 4 dikurang x ya. Maka turunannya kita buat, turunannya adalah di sini tinggal kita uraikan aja ya, mana yang kita uraikan atau kita selesaikan, yaitu min x ini, min x ya, min x ini ya, min x ini turunannya adalah min 1 ya, min 1. Nah gitu. Mengapa min 1? Karena ini min x, kecuali kalau turunan x baru 1 kan gitu kan. Maka bisa aja langsung kita selesaikan seperti ini. 1 ya, kita selesaikan. Di sini kotan apa turunannya? Min kosekan, berarti terus min kosek kuadrat ya. Terus x-nya mana? X-nya ini yang pi per 4 kurang x ini ya, pi per 4 kurang x. Berarti
Pi per 4 kurang X. Nah, seperti ini. Dan turunan dari min X tadi adalah min 1, maka min 1. Nah, ya. Setelah selesai, baru kita kalikan. Kita turunkan menjadi min cosec kuadrat, ya, Pi per 4 kurang X kali min 1, ya, maka tetap menghasilkan ini kan, maka Pi per 4, ya, kurang X. Nah, gini ya, maka hasil akhirnya ini. Oke ya. Sekarang kita lanjut, yaitu contoh yang C ya, yang C ini C. Yang C turunannya hanya P ya, P X-nya yaitu sekan dari X kurang Pi per 2. Nah, ya, sama kan. Apa turunannya? Ya, maka langsung aja sampingnya supaya P aksen. Nah, kita turunkan di sini, yaitu sekan. Apa turunan dari sekan? Turunan dari sekan yaitu sekan X tambah tangan X, ya. Nah, itu. Berarti X-nya mana ini? Yang X kurang Pi per 2. Ya. Maka kita buat sama dengan sini. Ya, sama dengan. Berarti sini ada sek X kurang Pi per 2, ya, plus lanjut lagi tangen yaitu X kurang Pi per 2, ya, turunan dari X 1, turunan dari X 1 kali 1 1, maka dikali 1, ya, dikali 1. Maka hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah tetap, ya, hasil akhirnya berarti di sini adalah sekan X kurang Pi per 2, ya, tangen X kurang Pi per 2. Nah,